Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang tes 1 kita. Jadi di tes 1 kemarin, saya minta untuk menjawab 2 buah soal. Jadi yang pertama adalah membuat sebuah layout dengan tampilan seperti yang di sebelah kiri ini ya. Nah, lalu yang kedua, kalian diminta untuk membuat sebuah program atau sebuah kalkulator sederhana gitu ya. Dia ada dadu, lalu dia bisa dioperasikan seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan membahas fokus pada pembuatan layout yang pertama. Ya. Nah, kenapa soal ini harus ada gitu ya? Kenapa saya minta untuk membuat atau meniru layout yang seperti ini? Jadi layout ini sebetulnya bisa kita temui di website desain gitu ya, misalnya di Dribbble, di Behance, di Pinterest gitu ya, kita bisa cari. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang itu mendesain sebuah aplikasi. Nah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita atau menjadi masukan buat kita gitu ya. Bahkan sering juga ada yang redesign. Jadi misalnya orang tersebut memang spesialisnya adalah di UX UI, mereka melakukan redesign dari program yang sudah ada. Nah, itu bisa kita coba gitu ya. Nah, untuk mengasah kemampuan kita membuat sebuah layout di aplikasi, nah kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita mencari desainnya, lalu kita buat ke dalam sebuah aplikasi. Nah, tentunya nanti pada saat kalian masuk ke dunia kerja, hal ini juga dibutuhkan gitu. Jadi biasanya ada bagian UX UI sendiri, ada bagian developer app sendiri. Nah, kalian akan terima bentuk yang seperti ini ya, seperti bagian kiri ini dari tim UX UI. Nah, setelah kalian terima, kalian bertugas untuk mengaplikasikan ke dalam aplikasinya. Nah, biasanya memang pada saat kalian terima, kalian sudah terima ikonnya seperti apa gitu ya, gambarnya ini seperti apa, terus di sini ada warna-warna yang bisa langsung kalian dapatkan sebetulnya. Nah, tapi di tes kalian kali ini, kalian akan memulai dari awal. Jadi, kalau kita memulai dari awal, yang pasti adalah biasanya saya akan mengumpulkan gambar-gambarnya dulu. Jadi, di situ ada gambar apa aja ya. Saya akan kumpulkan supaya nanti pada saat kita membuat layoutnya, kita nggak terganggu lagi dengan gambar. Bisa langsung kita aplikasikan. Nah, yang pertama mungkin kita cari dulu ya. Kita cari dulu bagian ini. Ini gambar bisa kita bilang ini adalah cloud server. Ya, kita cari aja dulu cloud server. Nah, di sini ada ya. Sebentar, kita cari yang paling mumpuni. Ini. Nah, tapi di sini dia ada backgroundnya ya. Biasanya paling gampang adalah saya cari seperti ini. Jadi ini saya save as dulu ya. Save as dulu, terus di sini saya kasih server. Lalu saya cari lagi gitu ya. Tapi yang saya ambil adalah server ini. Open. Nah, dia akan cari. Nah, lalu kita cari yang transparan. Nah, ini mungkin transparan. Nah, di sini saya ambil cloud server. Jadi, saya ambil di sini, saya lihat dia adalah yang transparan ya, kalau kita perhatikan. Nah, saya ambil lalu saya kasih nama seperti ini, file cloud server. Jadi, supaya kalau misalnya saya punya bergabung dengan yang lain gitu ya, saya tahu bahwa ini adalah file gambar untuk halaman file, misalnya seperti itu. Nah, lalu kita lakukan seperti ini untuk keseluruhan gambar yang ada di dalam tampilan ini. Jadi dari servernya, lalu ada folder, ada timer gitu ya, ada disket, ada video gitu ya.
ada picture, dan yang lainnya. Nah, kita tinggal lakukan satu persatu dengan cara yang seperti itu. Oke, kita cari lagi. Untuk icon gitu ya. Untuk icon mungkin kita bisa cari aja icon free gitu ya. Biasanya ada di icon Scott gitu ya. Atau flat icon atau free pick, ini bisa kita manfaatkan. Nah, kita cari aja di sini. Di flat icon. Lalu kita cari gambar sesuai dengan yang kita mau atau yang kita butuhkan di sini. Nah, di sini kita sudah punya seluruh gambar ya, yang akan kita gunakan untuk layoutnya. Nah, yang pertama biasanya saya lakukan adalah saya rename. Saya rename sesuai dengan ketentuan dari Android Studio. Biasanya kita nggak boleh menggunakan huruf besar di awal gitu ya. Nah, saya sesuaikan aja. Tadi kita pakai file ya, Android logo. Dia juga nggak boleh pakai karakter ya, karakter yang spesial karakter. Jadi kita langsung aja
file Binance logo. Ini kita gunakan untuk file timer. Ini kita kasih file diskette. Sini sudah file cloud server. Nah, ini kita kasih file firewall. Ini kita kasih file folder. Ini kita kasih file picture. Ini saya kasih file video. Nah, semua ini kita tinggal lakukan copy ya, seperti biasa. Kita kopikan ke ini ya. Jadi saya sudah buatkan project baru di sini supaya kalian gampang lihatnya nanti. Jadi saya buatkan satu project baru. Nah, saya kopikan aja ke drawable-nya seperti kita masukkan gambar biasa. Oke. Nah, di sini semua sudah masuk ya. Misalnya ini dribble logonya tadi belum ya. Oke, nah ini tadi belum ya dribble logonya. Saya bisa langsung ganti di sini nggak apa-apa. Saya klik kanan, terus saya refactor, rename. Dia nggak bisa karena ada spasinya gitu. Jadi kita harus ubah file dribble logo seperti ini. Nah, semua sudah kita buat, lalu kita tinggal sesuaikan dengan activity main-nya. Activity main, kalau kita perhatikan dari soalnya di sini ya, di sini ini kita bisa jadi akan ada scroll. Ya, jadi tampilannya ini akan melakukan scrolling gitu. Jadi kita rubah dulu untuk constraint layout-nya, kita rubah ke scroll view ya, kita rubah ke scroll view. Nah, dari ini ya, oke. Lalu di dalamnya kita lihat lagi, karena di sini saya mau ngatur posisinya gitu ya, saya mau ngatur posisinya, terus di sini ada yang bertumpuk. Kalau saya gunakan linear kayaknya kurang tepat, jadi yang saya gunakan di sini adalah constraint. Jadi di dalam scroll view itu kita bisa ada constraint ya. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa setiap layout itu pasti ada syaratnya gitu ya, yang harus ada yaitu width. Di sini saya kasih match parent, lalu height-nya saya kasih match parent juga. Seperti itu. Nah, lalu kita lihat lagi ya. Di sini kita butuh apa lagi nih gitu. Kita lihat, oh di sini ada marginnya gitu ya. Ada marginnya ya kira-kira 8 atau 16 gitu ya. Ya, saya kasih margin, misalnya saya kasih 16 dp. Seperti itu. Nah, lalu di dalamnya apa? Saya atur dulu nih dari yang pertama. Jadi saya kasih aja tag view. Tag view, width-nya adalah wrap content, height-nya juga wrap content ya. Terus teksnya saya kasih high key sumar ya. Saya sesuaikan. Lalu kita bisa kasih font ya. Kalau font itu kita bisa lihat di sini. Jadi misalnya kita buka atributnya, kita cari font di sini. Bentar, ini saya tutup dulu. Nah, ke tag view ya, lalu saya cari font. Nah, kalian bisa lakukan seperti ini. Jadi ini yang sudah ada kan sans serif ya. Ini sudah ada di dalam projectnya gitu. Jadi kita tinggal more font. Kita cari font-font apa yang mau kita pakai di sini. Nah, saya sempat cari ya. Dulu sempat pakai itu. Kita cari aja ya. Kita cari yang bagus atau yang mirip-mirip lah. Nah, ini ya saya pakai Rubix.
Saya pakai Rubik, di sini ada light, ada regular. Saya pilih yang reguler aja kayaknya ya. Ya, saya pilih yang reguler. Saya oke. Saya ambil dari sini. Font Rubik. Nah, saya bisa ketik seperti ini. Nah, sudah ada bedanya nggak? Pasti akan ada bedanya ya. Kalau saya split, ini saya tutup, ini saya besarkan. Nah, hurufnya sudah beda dengan yang tadi, gitu ya. Dengan kalau kita tanpa ini. Nah, beda ya. Nah, kita pakai font Rubik aja. Nah, lalu di sini ada tanda merah gitu. Tanda merah artinya ada hal yang kurang gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini ada lampu warna merah. Nah, ini provide feedback on this warning gitu ya. Ada yang missing constraint. Jadi constraint itu biasanya harus ada dia bergantung dengan apa nih gitu. Jadi saya harus kasih. Nah, kalau di sini saya lihat dia kan bergantungnya ke atas dan ke kiri gitu ya. Ya saya kasih aja constraint yang top ya. Yang top saya arahkan top dari parentnya gitu ya. Jadi top ini saya kasih parent. Nah, lalu saya kasih juga constraint start ya. Start itu yang di sebelah kiri, to start of parent. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak harus kita ingat gitu, tapi bisa kita lakukan juga di atribut. Di atribut, nah di sini ada gitu ya. Biasanya kalau kita langsung tambah, maka dia akan ke parentnya. Kalau saya mau tarik-tarik gimana? Ya, lakukan aja dari desain. Lakukan aja dari desain. Ini ya, seperti biasa, ini tinggal ditarik. Nah, seperti itu. Lalu text color-nya ya, saya ubah juga. Text color jadi black. Supaya dia lebih tampak. Nah, lalu saya di sini punya warna ya. Saya punya warna di sini. Jadi kita belum tahu nih warna dari hijau ini kita gunakan warna hijau yang apa gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan aja satu media. Ini saya save dulu ya. Ini saya save. Saya masukkan ke sini contoh tampilan. Nah, lalu saya buka baru. Ini saya tutup. Saya buka di Paint Tools. Nah, Paint Tools ini cukup membantu ya pada saat kita nggak tahu warna itu dari mana gitu. Jadi kita pilih Paint Tools, lalu kita pilih color ya. Di color, lalu saya ambil ini image color picker. Ya. Nah, di sini kalian tinggal choose aja. Jadi dari image yang kalian buat, apa yang sudah kalian ambil itu, atau sudah kalian save, kalian choose, kalian masukkan ke situ. Nah, di sini saya punya ya. Saya masukkan. Nah, lalu misalnya saya mau tahu nih, ini backgroundnya warna apa gitu ya. Saya tinggal pilih ini, lalu saya arahkan ke sini. Nah, di sini sudah langsung kelihatan. Oh, backgroundnya ini warnanya adalah ini. Nah, ini kita tinggal ambil ke sini. Nah, tinggal saya kasih di sini background. Nah, dia akan berubah seperti itu. Oke, kayaknya ini kok nggak kelihatan ya. Saya ambil ini.
supaya lebih kelihatan. Oh sorry, yang di background bukan ini ya, bukan text view-nya aja, tapi keseluruhan. Jadi saya kasih aja di scroll bar-nya. Jadi seluruh scroll bar itu, nah akan saya kasih warna background itu. Nah lalu dari text view ini kita sudah buat, kita lihat ya, apakah hurufnya kurang besar atau enggak. Kalau kurang besar ya kita tambahkan aja di sini text size-nya, tapi kita lihat dulu lah ya dengan yang lain. Nah, di sini saya tambahkan lagi untuk bagian bawah, untuk yang manage your file. Saya tambahkan lagi text view, layout width-nya adalah web content, ini web content. Nah, text view yang pertama ini, kalau kita tidak drag and drop dari paletnya, ya dari paletnya, kita harus menambahkan sendiri nih ID-nya. TV1 misalnya gitu ya. Nah, ini juga. Tapi kalau misalnya kalian drag and drop dari palet, maka nama ini akan ada langsung, akan ada otomatis gitu. Lalu teksnya saya kasih manage your file. Lalu saya kasih font family juga ya, saya jadikan ke Rubix. Terus habis gitu saya kasih constraint-nya. Kalau enggak kalian bisa lihat di sini dia akan numpuk gitu ya. Jadi saya kasih constraint top-nya, dia ada di bawah. Jadi saya pilih constraint top-nya dia itu adalah di bawah. Bentar ya, salah pilih. Constraint top to bottom of TV1. Jadi dia akan ada di bawahnya TV1. Oke, nah lalu startnya saya kasih. Jadi biasanya constraint itu ada di dua sisi gitu ya. Kita pilih top start atau biasanya bottom end. Nah, startnya saya kasih sama dengan TV1 juga. Jadi dia akan memulai dari tempat yang sama. Jadi misalnya kalau ini saya geser gitu ya, maka ini juga akan menggeser. Jadi manage your file ini juga akan tergeser. Nah, sekarang kita kasih text size-nya karena di sini dia jauh lebih besar gitu ya. Jadi saya kasih text size-nya, saya kasih misalnya 20 SP. Nah, seperti ini. Kalau kurang besar kita naikkan lagi misalnya 22 SP. Lalu kita buat dia bold ya, text style-nya saya kasih dia adalah bold. Warnanya jangan lupa text color-nya saya kasih black. Nah, supaya dia berwarna hitam seperti ini. Oke. Nah, lalu kita akan buat bagian hijaunya gitu ya. Bagian hijaunya kita buat dengan apa? Kita bisa buat dia dengan text view gitu ya. Yang head-nya kita atur, lalu kita kasih radius di situ. Nah, yang perlu kita buat ya, yang perlu kita buat adalah kita buat dulu di sini. Di drawable-nya ini saya buat new XML ya, drawable resource file. Lalu di sini saya kasih file shape button. Oke, nah di sini saya punya file shape button. Di sini selektor gitu ya. Kita rubah dia ke shape. Ini saya ganti shape. Nah di dalam shape ini baru kita buat. Nah shape-nya saya buat, jangan lupa saya kasih shape-nya rectangle. Lalu saya bilang cornernya di sini saya kasih radiusnya adalah misalnya 20 dp.
seperti ini. Nah, ini ya file shape ini nanti tinggal kita pakai, misalnya kita mau pakai di bagian mana gitu ya. Nah, itu bisa kita langsung gunakan. Jadi kita ingat aja namanya adalah file shape button. Nah, di sini saya tinggal pakai. Jadi misalnya saya punya di sini tag view. Saya punya tag view. Width-nya adalah saya kasih sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa besaran dari parent-nya. Jadi saya kasih width-nya adalah match parent, terus height-nya adalah saya kira-kira gitu ya, karena ini kan besarnya beda-beda. Nah, kira-kira segitu. Oke dulu. Nah, supaya kelihatan ya, saya kasih aja dulu warnanya. Dan nah, kita tadi mau menggunakan shape gitu ya. Shape itu kita gunakan di sini. Di background. File shape button. Nah, lalu kalau warnanya kita gunakan background tint. Warnanya apa? Kita cek lagi di sini. Warna ini adalah, nah, kita buat seperti itu. Lalu kita lihat lagi, dia harusnya kan ada di bawahnya tag view ya. Di bawahnya tag view ini saya kasih ID juga, ID TV3. Lalu constraint top itu saya kasih to bottom TV2 seperti ini. Oke, sebentar ini saya kecilkan aja supaya kalian kelihatan. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat gitu ya, kalau di gambarnya yang di sini, ini ada jaraknya, jadi saya kasih aja jarak di sini. Di sini, ya. Saya kasih margin top ya. Saya nggak gunakan margin karena kalau margin nanti atas bawah kanan kiri juga harus kena gitu, jadi saya kasih margin top. Nah, margin topnya berapa? Saya kira-kira misalnya 64 dp. Oh, ketinggian gitu ya, ketinggian. Nah, kalau ketinggian kita rubah lagi misalnya 22 dp. Nah, oke ya, kira-kira oke lah segini. Nah, lalu kalau sudah oke gitu ya, kita tinggal masukkan gambarnya. Nah, masukkan gambar itu paling gampang di desain. Jadi kalian ambil image di sini, kalian tarik aja, nah di sini misalnya. Nah, lalu kalian akan diminta untuk memilih gambarnya. Nah, gambar kita adalah ini. Oke. Nah, tinggal kalian sesuaikan besar kecilnya supaya bisa kira-kira ya. Nah, misalnya saya kasih seperti ini. Lalu tinggal kita atur gitu ya. Kita atur. Apa yang kita atur? Ini besarnya sudah kita atur gitu. Cuman karena dia constraint ya. Constraint kita harus atur dia. Aturnya ke sini. Nah, kita tinggal tarik. Lalu kita sesuaikan. Kita kasih atributnya di sini. Misalnya 8. Atau misalnya, oh ini kurang nih. Saya kasih 10 gitu ya, bisa aja kurang ya, saya kasih misalnya 14, ini saya kasih 8, benar nggak ya? Nah, kita bandingkan aja langsung. Oke, kira-kira oke nggak ya? Kira-kira oke lah gitu. Nah, yaudah, kita sudah bisa masukkan gambarnya. Nah, lalu kita masuk ke code-nya lagi ya. Kita buatkan apa? Kita buatkan ini tulisan create your own space. Jadi saya buatkan aja tag view di sini. Ini adalah match
wrap content ya. Di sini juga wrap content. Lalu saya kasih teksnya create your own space seperti ini. Oke. Nah, lalu saya tinggal kasih constraint-nya gitu ya. Constraint-nya dia kemana? Kita sesuaikan aja. Jadi misalnya saya mau bergantung dengan ini, dengan tempat hijau gitu ya. Dengan tempat hijau ini berarti saya harus kasih constraint topnya dia, constraint top itu berdasarkan top dari TV3 ya. Ini sebaiknya kalian kasih nama sesuai dengan tempatnya gitu ya, supaya nggak bingung. Nah, tapi ini kan saya hanya mencontohkan, jadi saya kasih seperti ini. Nah, nih berarti dia bergantung dengan kolom hijaunya, jadi dia akan selalu ada di kolom hijau. Lalu kalau kita lihat kan dia ada marginnya ya. Ya saya kasih aja di sini margin top, saya kasih 16 dp misalnya. Nah, oke ya, kira-kira sudah oke. Nah, lalu di situ tulisannya besar, saya kasih text size. Text size-nya misalnya saya kasih 20 sp lah, besar ya. Nah, lalu color-nya, text color-nya saya kasih white, karena di situ putih. Terus tulisannya dia ada yang turun gitu ya. Ya saya kasih aja di sini. Nah, dia akan turun. Lalu fontnya kita rubah juga supaya mendekati lah ya. Oh, di sini ada margin yang di sebelah kiri juga. Jadi kita kasih margin start, misalnya 16 dp. Nah, startnya kenapa nggak berjalan gitu? Karena constraint kita belum diatur. Kalau constraint kita belum diatur, dia juga nggak tahu gitu ya marginnya itu mau mulai dari mana. Jadi dia pasti mulai dari parentnya. Nah, saya kasih aja di sini constraint start to start of TV3. Jadi tetap bergantung kepada TV3 seperti itu. Jadi kalau TV3-nya dia bergerak ya dia akan ikut bergerak gitu ya. Terus kalau kita perhatikan lagi, mungkin dia ini bold ya. Saya tambahin aja textile bold. Nah, urutan dari masing-masing item ini dia itu nggak apa-apa nggak urut. Ini bisa dibolak-balik di dalam satu view ya. Tapi kalau misalnya tag view ini kita taruh di atasnya image view, maka tag view-nya nggak akan nampak karena akan ketutupan dengan image view-nya. Seperti itu, jadi itu yang harus diperhatikan. Oke, ini color-nya mungkin kalau kita mau sesuaikan persis ya kita bisa cek aja dari sini ya, dari pen tools. Misalnya kalian ambil di sini, nah ini bisa dibesarkan sih. Kalian pilih ini, lalu kalian besarkan aja, nah, lalu pilih ini, lalu kita ambil satu. Oke, di situ. Nah, dia fontnya ini sebetulnya, jadi atau text colornya ini, jadi bukan white ya. Nah, bisa aja kalian gunakan ini. Jelek ya. Saya kasih white aja. Oke, ya, create your own space-nya sudah. Lalu kita akan buat yang bagian bawahnya. Jangan lupa, ini tadi tag view-nya belum dikasih ID ya. Saya kasih ID TV4. Nah, lalu saya buat lagi di bawahnya tag view juga ya. Saya selesaikan langsung ya.
Saya sudah buat ini ya, tulisannya seperti ini. Nah, ini bisa kalian jalankan langsung sih di Android ya. Bisa kalian jalankan ke AVD-nya langsung. Nah, sambil nunggu AVD-nya saya buat lagi aja ya. Saya teruskan, saya tinggal tambahkan image view di sini. Saya kembali ke desain, saya ambil image view, saya masukkan. Nah, lalu saya tinggal pilih file. Oke. Nah, ini ya. Kalau constraint itu seperti itu. Jadi kalau dia tidak ada di dalam constraint-nya, maka biasanya akan susah. Tapi ini masuk kok ya. Biasanya nggak akan nampak gitu. Nah, kalau kurang kecil atau kesusahan kita bisa langsung dari splitnya aja. Jadi misalnya ini saya kasih 30-30 ya. 30-30 cukup kecil ya harusnya. Nah, lalu kita lihat di sini dia kan ada luarannya gitu ya. Ada luarannya. Jadi kita bisa manfaatkan di sini. Misalnya saya kasih di sini backgroundnya saya kasih karena itu ada lengkungnya juga ya. Jadi kita bisa kasih misalnya shape button, lalu background theme-nya saya kasih white. Nah, ini karena ngepas ya, dia karena pas jadi nggak kelihatan. Jadi saya kasih misalnya margin di sini 8 dp. Nah, itu terlalu kecil ya. Sebentar. Saya kasih ini gambarnya. Oh, saya kasih scale-nya ya. Scale-nya saya kasih fit start. Fit start. Ini jangan dikasih margin, tapi saya kasih padding. Nah, dia kan kecil ya. Nah, tapi ini shape-nya, row-nya mungkin atau radiusnya terlalu besar gitu. Jadi saya buatkan satu lagi yang lebih kecil ya. Saya kopikan aja file shape button, lalu saya kasih file shape button 2. Nah, ini saya kasih 10. Nah, biasanya saya kasih namanya sih nggak begitu gitu ya. Saya kasih namanya biasanya shape radius 10, shape radius 20 misalnya gitu. Ini kalau 10 kayaknya masih kebesaran ya. Jadi kita kasih 4 mungkin. 4 kita lihat masih kebesar. Ini jangan lupa kalian ganti dulu. Di sini shape buttonnya menjadi shape button 2. Nggak kebesaran sih ya, nggak kebesaran tapi nggak kelihatan. Jadi di sini saya tambahkan 8. Oke kayaknya ya. Oke kok kayaknya. Nah, di sini kalian bisa mainkan aja. Tuh kalau gambarnya terlalu kecil, paddingnya dikurangin. Paddingnya misalnya jadi 4, kebesaran jadi 6. Nah, seperti ini. Kalau di situ masih terlalu besar ya ini. Nah, ini kita ganti aja. Misalnya 25 kali 25. Nah, gambar ini dia tempatnya di mana? Nah, itu yang kita tentukan di sini.
kita kan tadi pakai constraint ya, jadi ya kita pakai aja constraint bentar ini enggak. Oke, benar loh. Constraint bottom to bottom. Nah, kalau nggak keluar gini, kalian bisa langsung aja dari sini supaya nggak susah ya, supaya nggak susah. Dari sini kalian tambahkan ke bawah, kalian tambahkan ke kiri. Nah, sebentar, ini saya salah, saya hapus ini, saya berikan. Nah, ini nggak saya arahkan ke situ, tapi saya arahkan ke bawah sini. Nah, ini ke kiri. Nah, lalu baru saya kasih margin di sini 8 supaya dia sama dengan yang atas ya, 16, terus di sini saya 8. Nah, misalnya saya startnya nggak mau dari sini, ya udah mau dari mana gitu ya. Kita misalnya startnya ambil dari sini. Nah, nggak apa-apa, dia akan langsung sama ya, seperti itu. Oke, nah lalu kita tinggal kasih sebelahnya gampang ya, sebelahnya ini hapus. Sebelahnya adalah tab view yang pasti, tab view dia adalah web content teksnya 23 file. Saya kasih di sini text colornya white, lalu font family-nya Kubix. Ini saya ambil aja, saya turunkan dulu ya. Nah, ini saya arahkan ke sini, ini saya arahkan ke sini. Nah, supaya ini bisa aja sih nggak ke situ, jadi kita ke bawah misalnya, bisa gitu ya, supaya lebih pas ya. Nah, tinggal saya kasih misalnya margin start, saya kasih 4 dp, kurang ya, 8 dp. Lalu margin bottom saya kasih juga 8 dp dan 8 ya, supaya dia tengah. Misalnya saya kasih 10, 11. Nah, seperti ini. Misalnya, oh ini terlalu besar nih gitu ya, terlalu besar ya, saya kasih aja 6 misalnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia akan masuk ke situ. Nah, yang berikutnya sebetulnya ya kita lakukan sendiri-sendiri gitu ya, tapi gampangannya adalah saya kopikan dari image view, nanti kita tinggal ganti constraint-nya gitu ya, tapi jangan lupa diganti, nanti jadi masalah. Nah, saya copy di sini, image view-nya saya ganti namanya jadi 3, di sini TV-nya jadi 6. Nah, constraint-nya ini kan pasti ke 3 ya, ini pasti ke 3. Nah, bottom-nya tetap dari 3, tetap dari yang ini. Terus gambarnya saya ganti dengan file timer. Lalu yang di sini startnya bukan dari TV5 gitu ya, bukan dari TV5 ini, tapi dari TV6 startnya. Nah, mulai dari TV6. Nah, tapi bukan start gitu, jadi startnya dia adalah N setelah N dari TV6. Ini kita ganti di sini N. Nah, dia akan geser. Nah, lalu saya kasih margin
margin startnya saya kasih misalnya 8 dp, 10 ya, 10 dp aja. Nah seperti ini. Lalu ini saya ganti dengan 40 min, seperti. Nah kalau kita lihat ya, ini saya jalankan lagi. Sambil jalankan kita akan bentuk yang bagian bawah, yang di ini. Nah di sini ya, di bagian bawah ini mungkin kita akan lebih mudah ya, kita akan lebih mudah menggunakan linear layout supaya besaran masing-masing gambar ini bisa sama gitu. Jadi saya buat di bagian bawah ya, di bagian bawah ini saya buat nih linear layout. Nah, saya buat linear layout. Width-nya adalah match parent, height-nya wrap content, seperti itu. Dan saya kasih orientation-nya adalah horizontal. Nah lalu saya kasih width sum, jadi beratnya maksimal adalah 3, jadi nanti besar atau width-nya gitu ya, width dari situ akan dibagi dengan 3. Ini saya ganti to start of ini teks TV3, jadi dia akan berada di bawah dari TV3. Bukan, ini parent ya, ini parent, terus layout constraint top to bottom of TV3. Nah seperti itu. Bentar, ini kenapa juga semua ya? Nah di sini sudah jadi gitu ya, tampilannya sudah bisa menjadi seperti ini. Nah ini akan menyesuaikan dengan besaran dari handphonenya masing-masing, seperti itu. Nah ini saya isi dulu aja supaya nggak bingung ya. Nah saya isi dulu dengan image view. Saya nggak akan kasih image view dulu ya, saya akan kasih di dalamnya sini constraint lagi. Kenapa? Karena di sini ada namanya, jadi ada file, video, dan picture. Nah takutnya kalau saya kasih image view, nanti saya bingung lagi ngasih file, video, dan picture-nya bagaimana gitu. Jadi saya kasih aja di sini, di dalam linear itu saya kasih constraint. Saya kasih constraint layout. Width-nya saya kasih wrap content aja, wrap content ya. Width-nya saya kasih 0 dp supaya dia mengikuti nanti dengan besarannya gitu ya. Width-nya ya, bobotnya saya kasih 1 karena kan saya mau bikin 3 di sini, jadi width sum di sini 3, masing-masing ini itu akan saya kasih width-nya 1, seperti itu ya. Oke. Nah mungkin tadi dia berantakan, saya nggak tahu kenapa, harusnya nggak juga gitu ya.
karena kita nggak ganti-ganti constraint-nya, kita nggak ganti nama view-nya gitu ya, jadi harusnya nggak bermasalah sih gitu. Oke, layout width-nya juga sudah. Lalu saya kasih di sini, di dalamnya saya kasih image view itu, baru saya kasih image view. Di sini adalah match parent, lalu height-nya nanti kita sesuaikan ya, besarnya berapa. Jadi misalnya 120 dp, terus saya kasih src-nya adalah file diskette, lalu saya kasih background-nya, saya kasih file shape ya, di situ ada radiusnya, jadi saya kasih yang button 2 aja. Terus background theme-nya saya cek warnanya, di sini ini. Oke, nah lalu tinggal saya kasih constraint-nya, constraint start to start parent, lalu topnya ya, constraint top to top of parent juga. Lalu saya kasih di sini margin ya, supaya di sini ada jaraknya gitu. Jadi saya kasih margin start itu saya kasih 4 dp, margin end saya kasih 4 dp. Nah, kalau kita lihat seperti ini, gambarnya full iya gitu ya. Nah, supaya nggak full saya kasih padding di sini, padding saya kasih 8 dp misalnya. Jadi sudah ada jaraknya ya, saya kasih 12 dp, masih kebesaran. Oh, 4 dp aja ya. Nah, lalu saya lihat di sini, oh ini radiusnya kurang besar gitu ya. Radiusnya kurang besar, saya copy aja lagi di sini. Kalau 20 kan kebesaran ya. Saya copy, saya kasih nama 3. Lalu saya kasih ini di sini 14. Di sini saya ganti Oke, wah, ini warnanya kayaknya agak kurang terang deh ya, supaya kelihatan. Saya terangkan dikit aja, nggak apa-apa, nggak sesuai. Oke. Nah ini kelihatan ya, kelihatan ada lekuannya. Ini udah cukup. Nah, sekarang saya tinggal kasih di sini ya, layoutnya ini ternyata ada jaraknya nih dari yang atas dan sini. Jadi saya kasih aja di sini margin top, saya kasih 12 dp, kurang saya kasih 24. Nah, cukup ya. Ini kayaknya kekecilan. Apa? Ya, seperti ini. Lalu di bawahnya image view, saya akan kasih text. Saya akan kasih tag view di sini. Tag view.
match parent, di sini juga match parent. Lalu saya kasih teksnya, text colornya black, teksnya file, fontnya Rubix. Lalu di sini saya kasih text stylenya bold. Lalu saya kasih constraint topnya itu ada di bottom dari image view-nya belum saya kasih nama, jadi saya kasih dulu edit image view 4. Di sini dia kan image view 4, jadi dia akan di bawahnya dari image view 4 ya. Saya kasih margin top 2 dp, 4 dp. Nah, lalu saya kasih text size nya agak besar ya, 12 sp kurang 16 sp 16 ya. Nah, lalu saya kasih gravity-nya center. Nah, dia ada di tengah seperti itu. Ini 18 saja. Nah, dia kan bisa otomatis di tengah ya. Lalu saya tutup seperti itu. Nah, lalu saya buatkan lagi untuk tulisan di bawahnya. Saya copy aja text view-nya supaya nggak susah ya. Text view. Oh ya, di sini jangan lupa dikasih ID. ID TV. TV-nya sampai berapa ya? Sampai 7 ya. Jadi kita kasih 8 di sini. Nah, terus ini namanya kan bukan file ya. 976 items. Lalu dia ada di bawah dari TV 8. Dia nggak pakai bold ya. Di situ dia nggak pakai bold. Lalu warnanya saya kasih warna abu-abu. Ini kalian bisa geser ini. Geser sini, saya kasih ini. Warnanya adalah ini, saya kasih text colornya. Text colornya ini, waduh nggak kelihatan, saya terangkan aja. Saya terangkan, lalu saya kasih bold juga aja deh. Tapi text size-nya saya kecilkan. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, ini tadi kan sudah ada satu bagian ya. Sudah ada satu bagian di sini. Saya tutup, ini saya tutup. Nah, ini sudah ada satu bagian. Nah, kita tinggal copy ke samping-sampingnya di sini. Kita mau copy langsung dari sini boleh juga ya, supaya nggak double-double. Jadi di sini constraint-nya saya kasih seperti ini. Saya kopikan satu. Lalu jangan lupa namanya dirubah, karena kalau nggak dirubah nanti dia rancu. Jadi 5 di sini TV 8 yang besar 8 ya, saya kasih 9. Nah, ini juga konsennya juga harus digeser ya. Kalau nggak digeser nanti dia akan beda hasilnya. Nah, kita lihat lagi. Nah, dia sudah bergeser ya. Dia sudah bergeser. Lalu kita tinggal sesuaikan tulisannya. Video 485 aja.
Oh ya, gambarnya belum. Gambarnya juga harus saya ganti. File, video. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu saya copy satu lagi ya untuk yang picture. Nah, ini kita bisa lihat kalau di sini terlalu kecil ya, jaraknya terlalu kecil. Nah, kalian bisa tambahkan aja. Jadi misalnya ini kalian bisa rubah gitu ya. Kalian bisa rubah bukan di sini, tapi kalian kasih di sini. Ini saya kasih. Oke, yang ini juga saya kasih. Oke. Nah, ini ada jarak. Kalau orang besar ya kita besarkan di sini. Jadi misalnya ini saya kasih 6, saya kasih 6, ini juga 6, lalu di atas saya kasih ini 6, ini 6. Atau misalnya oh saya nggak mau depannya ada gitu ya, ya saya kasih misalnya ini 2, ini 10. Nah, ini juga, ini sudah ada jaraknya. Nah, lalu kita buat lagi ya. Kita buat lagi di sini. Kita copy lagi. Jangan lupa namanya kita ganti lagi. 6, di sini TV 10. Ini juga 6. Ini TV 10. Gambarnya kita ganti. File apa ya tadi? Picture. Terus di sini teksnya saya ganti picture. Di sini saya ganti 869 items. Nah, oke, udah jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya ini tadi ya 66 keberatan, ya saya kasih tadi kan kalau depannya margin N-nya saya kasih 2, kebalikan gitu ya, kebalikan dengan yang pertama. Boleh nggak? Boleh aja. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menyesuaikan sendiri besaran dari masing-masing ininya. Seperti itu. Nah, lalu kita tinggal bagian bawahnya. Bagian bawah itu kita tinggal sesuaikan gitu ya. Kita kan di luar dari linear layout. Ini kan linear layout ya. Nah, kita masih di dalam constraint. Jadi kita tambahkan aja di sini. Tag view, dia adalah web content, constraint topnya itu ada di bottom of. Nah, linear layoutnya kita cek sudah dikasih nama belum. Nah, kalau belum kita kasih ID linear 1. Oke. Nah, ini akan saya kasih di linear 1, jadi di bawah dari linearnya gitu. Jadi dari linear layout ya. Lalu teksnya saya kasih recent files, font family-nya saya kasih Rubix, text size-nya 16 SP, margin top-nya 24 dp. Text style-nya saya kasih bold. Text color-nya saya kasih black. Nah, seperti ini. Kalau kurang misalnya margin top-nya kurang ya kita tambahin aja. Kurang 4 lah. Nah, seperti ini. Nah, itu recent file-nya. Text size-nya kurang, oke tambahin gitu ya.
boleh aja ya. Nah terus kita kasih yang view all ini, yang view all ini kita lihat ya. Oke, startnya sudah, topnya sudah, tapi startnya belum. Constraint start off, ya udah. Itu lalu saya tambahkan lagi tag view, block content, constraint-nya saya ambil ke view all ya. View all itu dia kan ke akhir gitu ya. Jadi saya kasih end to end-nya itu parent. Lalu saya kasih bottom-nya constraint bottom to bottom of tag view ini. Jadi ini harus saya kasih nama. Tadi sudah 10 ya. ID TV11. Nah, saya kasih di sini bottom of TV11 supaya dia sejajar sama yang ini. Nah, teksnya saya kasih view all, font family Rubix, lalu warnanya ya, warnanya saya akan cari dulu. Nah, warnanya ini. Saya kasih text color. Oke. Nggak kelihatan, saya kasih full. Text style full. Text size-nya saya kasih 14 sp supaya lebih besar gitu ya. Kalau kurang besar saya gitu. Nah seperti ini. Oke, ini bisa kalian coba lagi sih, bisa kalian langsung jalankan juga. Oke, seperti itu ya. Nah, biarkan dia berjalan, Gradle-nya masih running. Nah, saya akan coba untuk yang bagian bawah. Nah, yang bagian bawah ini sama, tetap akan ada di bawahnya constraint gitu ya. Saya juga akan meniru yang di sini gitu ya, yang di bagian horizontal ini, tapi saya akan arahkan dia sebagai vertikal gitu. Jadi nanti kita tinggal ubah aja linear layout, width-nya match parent, nah ini sudah kelihatan di sini gitu ya. Besarannya kan berbeda-beda. Oke, nah lalu saya teruskan lagi width-nya, block content, constraint topnya di bawah dari, nah ini tag view-nya saya kasih ID lagi, ID TV12. Jadi dia ada di bawah dari TV12. TV12. Orientationnya vertikal. Nah, di dalam sini baru saya bikin satu persatu constraint layout. Width-nya match parent ya, saya fullkan. Lalu di sini height-nya adalah height-nya ini nggak saya buat web content ya, supaya dia punya ukuran gitu ya, supaya dia punya ukuran. Jadi misalnya saya kasih
40 dp seperti itu ya. Nah, saya kasih warna ya, saya kasih warna di sini. Saya ambil dulu warnanya. Ini terlalu mepet sih, warnanya terlalu sama ya. Green saya kasih agak gelap aja. Oh enggak sih, kalau di sini putih masih kelihatan ya justru ya. Ini karena apa? Oke, lalu saya kasih ada lengkungannya di sini. Oke, berarti background theme-nya yang saya jadikan white. Lalu ini saya jadikan file shape button 2. Oke, nah di dalam constraint-nya itu jangan 40 100. Nah, dia masih di atas gitu ya. Dia masih di atas karena ini masih salah ngasih TV 12 nya. Nah, di bawah TV 12 saya kasih margin di sini. Margin top ya. Margin top saya kasih 8 dp. Nah. Oke. Lalu oke, seperti itu. Ini saya kasih 3. Nah, di dalamnya saya kasih gitu ya. Saya kasih apa? Saya kasih image view. Saya kasih image view, width-nya besar ininya ya. 50 jangan 80 dp. Ininya adalah match parent. Match parent src-nya. Nah, src-nya itu adalah logo. Android logo. Nah, seperti ini. Lalu saya kasih paddingnya itu adalah 10 dp. Masih kurang ya, 20 dp. Seperti itu. Margin saya kasih marginnya 10 dp. Oke, terus backgroundnya saya kasih shape button 2. Nah, saya ambil warnanya ini gitu ya, supaya backgroundnya berubah warna. Background theme sekarang saya tinggal tambahkan constraint-nya ya. Constraint top itu adalah top of parents. Lalu constraint start itu juga start of parent. Jadi dia ngikuti parentnya. Nah, dia akan geser. Nah, ini kalau nah seperti itu. Lalu misalnya kita tadi ini sudah ada image view-nya gitu ya. Terus kan saya butuh nulis adanya ini Android development deadline gitu ya. Ya saya tambahkan di sini. Tag view layoutnya dan width-nya adalah wrap content, ini juga wrap content. Teksnya saya kasih Android development. Text stylenya bold.
lalu constraint-nya, constraint top of. Nah ini saya kasih ID dulu di sini supaya saya bisa pegang gitu ya. Image view 7. Jadi saya kasih image view 7. Nah seperti itu. Nah saya tinggal bilang misalnya margin topnya saya kasih 8 dp supaya agak turun. Text size nya, text size 16 sp. Text color black. Nah constraint-nya kurang satu ya. Constraint start to end of image 7. Terus margin startnya supaya ada jarak ya, margin startnya saya kasih 16 dp. Nah seperti ini. Jangan lupa font family-nya supaya mirip. Ganti berubus. Nah seperti ini. Ada yang kurang gitu ya. Text size-nya mungkin kurang besar ya, udah dibesarin aja 18 sp. Nah seperti itu. Lalu saya tinggal buat untuk yang deadline gitu ya. Ini juga bab konten, ini bab konten. Teksnya deadline 28 Sep 2021. Font family-nya Rubix. Terus constraint start to start off. Nah ini saya ambil dari yang sini. ID TV sudah ada berapa? 13. Jadi ini mengarah ke TV 13. Oke, lalu constraint top to bottom of TV 13. Tinggal saya kasih margin 8 dp. Nah marginnya apa gitu ya, jangan semua tapi saya kasih margin topnya misalnya. Kalau kurang nah oke, kita tambahkan. Nah, seperti ini. Ini kayaknya gambarnya kebesaran ya, 60 dp, ini 80. Tadinya 15. Seperti ini. Lalu deadline-nya mungkin margin topnya nggak sebesar ini gitu ya, 8. Tekstilnya mungkin bisa saya kasih bold. Text colornya ini saya kasih bentar ya, ini saya ambil dari sini aja. Kalau kurang gelap kita gelapin aja. Kayaknya udah cukup. Nah seperti ini ya. Lalu apalagi yang kurang? Kurang titik 3 ya. Titik 3 itu kita bisa ambil sih dari, misalnya dari sini. Ini saya ambil dulu warnanya. Kita bisa tambahkan dari double klik kanan, new vector asset. Lalu saya ambil di sini
more mungkin itu. Nah ini more vertikal. Oke. Nah warnanya saya ganti dengan ini. Apa tadi? B7 B9 BD. Oke, next finish. Nah saya tinggal tambahkan di sini image view wrap content, sini juga wrap content, src nya more vertikal. Nah lalu saya arahkan ke samping kanan gitu ya, saya arahkan ke sini. Jadi constraint and to end of parent. Nah dia kan ke sana gitu ya. Terus constraint top to top of parent. Bottomnya juga supaya dia ke tengah. Nah seperti ini. Lalu misalnya kalau kurang besar gitu ya, kita atur di sini hitnya berapa, misalnya 40 SP gini, 40 SP. Lalu kita scale type nya kita ambil yang straight ya. Nah dia akan stretch gitu ya, dia akan stretch ke atas dan ke bawah gitu. Ini mungkin ditambah ya 30 deh. Oh salah. Ya. Widthnya saya ganti 20 dp. Nah supaya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gepeng gitu, jadi saya kasih seperti ini. Nah kalau misalnya ini udah pas gitu ya, ini semua sudah pas, ini kayaknya perlu dikasih margin ya, margin N nya saya kasih 10 dp supaya dia agak ke tengah. Nah ini kan ada jaraknya gitu ya, saya juga kasih jarak. Oke. Nah ini kan sudah jadi gitu ya, ini sudah jadi, kita tinggal kopikan ke bawah-bawah gitu supaya ada yang lain juga. Sambil nunggu saya kopikan ya. Saya besarkan dikit lagi. Nah. Kalau layarnya besar lebih enak sih ya, karena kalian bisa langsung lihat di situ. Tapi karena ini terbatas, kalau saya besarkan nanti kalian nggak kelihatan gitu ya. Atau saya kecilkan gitu kalian nggak kelihatan.
Saya copy, saya kasih di bawahnya. Nah, tapi hati-hati ya, hati-hati pada saat ini ya, pada saat kalian copy, karena ini kan harus diganti image view-nya. Oh ya, sebelumnya ini mungkin supaya nggak dempel ya, nggak dempel, saya kasih di sini margin margin bottom 8 dp. Kalau kurang ya kayaknya 12. Nah, segini aja cukup. Nah, ini ya, image view saya ganti 8 ya, semua yang di bawahnya juga saya ganti 8. Terus di sini TV13 saya ganti 14. Di sini juga harus diganti 14. Ini 14. Nah, supaya dia sama. Under development saya ganti dribble short file. Nah, deadline-nya masih tetap sama. Ini saya ganti ya logonya. File dribble logo. Nah, warnanya saya ambil juga. Ini terus saya ganti. Nah, ini bisa dilihat gitu ya. Ini kalau saya jalankan lagi, dia bisa langsung jalan. Nah, saya copy lagi. Tadi saya kasih margin ya, yang belum ke copy ya. Berapa tadi? 12. Ya 12 ya. 12. Saya tambahkan lagi di sini. Margin pada 12 dp. Nah, image view-nya jangan lupa diganti. 9 lalu ini filenya juga ya, file dengan logo, warnanya ini ini, lalu tulisannya adalah Binance 14-nya saya ganti dengan 15. Binance web file. Oke, ini sudah bisa di scroll gitu ya, sudah bisa di scroll. Nah, lalu saya tambahkan lagi, ini sudah saya copy tadi yang Binance ya. Nah, saya tambahkan lagi untuk yang firewall, untuk yang terakhir. Kalau saya nggak mau copy, boleh nggak? Boleh aja. Ya, ini cuman supaya cepat aja sih, karena kan datanya sama gitu ya, penempatannya sama, daripada saya atur lagi, lebih baik saya copy seperti itu.
Tapi hati-hati pada saat kalian mengganti nama dan mengganti ini constraint-nya, karena itu akan berpengaruh banget nantinya. Di sini 16, di sini 16. Oke, lalu saya kasih di sini ini file firewall, terus di sini nggak? Oh, di sini kelihatan ininya ya. Nah, saya ambil dulu warnanya. Oke. Ini lalu namanya adalah firewall file. Oke, ini sudah berjalan. Ini. Nah, ini sudah kita bisa lihat, sudah jadi gitu ya. Semua yang ada di sini sudah kita aplikasikan menjadi seperti ini. Kalau misalnya, oh di sini kok mentok gitu ya, kok mentok, saya kayak harusnya kasih sesuatu nih. Kalian pertimbangkan aja di bagian sini ya mungkin ya. Jadi kalian kasih paddingnya misalnya 8 dp padding bottom seperti ini. Kita coba. Kalau itu berarti pasti antara scroll view atau constraint-nya, karena dia yang secara keseluruhan gitu ya. Di situ. Nah, nanti kalau nggak bisa kita tambahkan aja padding bottom di sini. Sorry, di sini saya tambahkan dulu ini bukan padding tapi margin button. Kalau padding itu kan di dalamnya ya, di dalam view-nya. Tapi kalau margin itu dia menambahkan di luarnya. Gitu. Jadi bedanya antara margin dan padding itu harus dipahami dulu. Ini kan potong ya. Margin button. Oh, karena di scroll view gitu ya. Saya tambahkan aja di sini padding. Kalau di sini padding button gitu ya. Nah, ini dia sudah kelihatan gitu ya, sudah berbeda. Jadi kalau mau ditambahin lagi ya silakan kalian tambahkan lagi di sini. Ini kan sudah ada batasnya gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan. Jadi kalau dia terlalu kecil ya dia nggak akan kelihatan ya. Oke, seperti ini kira-kira. Jadi kalian tinggal sesuaikan gitu ya. Kalau misalnya scrollnya hanya mau di sini, ya ini aja yang ditaruh di scroll view gitu. Kalau misalnya saya mau keseluruhan gitu ya, ya saya letakkan seperti ini. Dan ingat scroll view itu
hanya bisa punya satu child gitu ya. Jadi di dalamnya harus ada layout lain yang menampung semuanya, seperti itu. Oke, itu kira-kira cara untuk membuat layoutnya. Jadi mungkin akan makan waktu di penyusunannya gitu ya, di pengetikannya, tapi sebetulnya ini tidak terlalu susah. Kalian tinggal cari gambarnya gitu ya, cari gambarnya, kalian sudah tahu ini constraint-nya kemana, ya tinggal kita atur aja di situ, seperti itu. Oke, itu untuk layout ya. Semoga kalian semakin paham dan semakin mengerti atau mempermudah kalian dalam membuat layout ya, supaya nanti pada saat kalian harus membuat sebuah layout yang bagus dari UX UI, kalian tahu bagaimana cara membuatnya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Kita akan perdalam lagi di pertemuan kita di live meeting kita ya. Oke, terima kasih.